Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ahmad Azhari, di mata kuliah Kalkulus Informatika. Kali ini kita coba akan menjawab ya latihan dari pertemuan kedua kaitannya dengan matematika dasar yang sudah kalian kerjakan terlebih dahulu. Oke, untuk soalnya seperti ini, tentukan nilai X yang memenuhi 2X min 7 sama dengan X plus 1 mutlak. Kemudian yang kedua adalah 6X min 7 sama dengan 3 plus 2X mutlak. Kemudian yang ketiga adalah X plus 3 mutlak kurang dari X min 8 mutlak ya. Nah, apa yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu yaitu adalah nilai mutlak ya. Teorema nilai mutlak seperti yang terlihat di layar kalian ya. Nilai mutlak itu memiliki teorema ya, beberapa teorema diantaranya adalah 1, 2, 3, dan 4 ya. Dimana yang pasti untuk teorema 1 kita ketahui adalah nilai mutlak itu merupakan ya nilainya bisa berupa ya minus x dan minus x dan x tergantung pada posisi x-nya ya. Jika x-nya kurang dari 0 atau negatif ya, berarti berada pada sisi kiri, ini di 0, berarti dia tepat di sebelah kiri, maka dia bernilai minus x. Kemudian jika dia berada di sebelah kanan ya, jika dia berada di sebelah kanan, maka ini tepatnya di sini, set, maka dia memiliki nilai x ya, positif. Kemudian untuk teorema 2 ya, seperti yang kalian lihat di sini, bahwa teorema 2 adalah nilai mutlak x jika dibandingkan dengan nilai mutlak y, maka menghasilkan adalah x kuadrat ya. X kuadrat kurang sama dengan y kuadrat. Kemudian untuk teorema ketiga ya. Untuk teorema ketiga yakni adalah x mutlak ya. X mutlak kurang dari a itu memiliki hasil adalah minus a kurang dari x ya, kurang dari a, di mana nilainya itu berada pada rentang seperti ini. Jika x ya, jika ini minus a dan ini a, maka nilai x-nya itu berada pada rentang sini. Ini x-nya. Nah, begitu juga dengan sebaliknya ya untuk teorema 4 ya. Untuk teorema 4, jika x mutlak lebih dari a, maka ada kemungkinan x berada pada ini ya. Pada nih x lebih dari a ya, x lebih dari a berarti kemungkinan besar ketika ini minus a dan ini adalah a, maka bisa jadi x-nya berada kurang dari minus a ya, sebelah kiri, atau x lebih dari a. Nah, seperti ini ya teoremanya. Nah, ini yang perlu kalian pahami terlebih dahulu. Jadi sebelum mengimplementasi, perlu dipahami terlebih dahulu kapan kita menggunakan teorema-teorema nilai mutlak yang ada. Oke, selanjutnya kita langsung menjawab untuk nilai x yang memenuhi 2x min 7 sama dengan x plus 1 mutlak ya. Nah, bagaimana kita menjawabnya terlebih dahulu? Perlu kalian ketahui adalah teorema 1 ya, tadi adalah perlu kita tuliskan lagi bahwa teorema 1 itu adalah nilai x mutlak itu bisa berupa ya minus x dan nilai x, di mana minus x itu berada pada nilai x kurang dari 0 dan positifnya adalah x lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau kalian lihat di sini, maka hal ini bisa terjadi ya. Nilai x-nya ini bisa berupa positif, bisa berupa negatif ya. Bisa berupa positif, bisa berupa negatif. Karena kenapa? Karena kita ketambahan satu nilai plus 1 ya, nilai 1. Sehingga perlu kita ubah, perlu kita cari terlebih dahulu untuk minus x-nya dan dan nilai positif x. Sehingga hasilnya seperti ini. Di mana ya x plus 1, saya balik ya, mutlak ya, sama dengan ini untuk nilai positif terlebih dahulu ya, 2x min 7. Maka ini dikeluarkan menjadi nilai ini ya, nilai mutlak x plus 1 sama dengan
2x min 7. Ini untuk yang positif ya, saya tulis di sini. Untuk yang positif. Nah, maka kita tinggal bolak-balikan saja ya, sehingga misalnya kita untuk memudahkan x-nya kita pindah sebelah sana, kemudian minus 7 kita pindah ke sebelah sini. Sehingga hasilnya adalah 8 sama dengan 2x min x, berarti x-nya berupa nilai 8. Kemudian untuk yang negatif ya, maka x plus 1 mutlak ya sama dengan, nah ini menjadi nilai minus 2x min 7 ya. Kenapa? Karena kita mengacu pada nilai ini ya, nilai minus x ya. Jadi kita berupa ini. Nah, kalau kalian pernah lihat contoh sebelumnya di slide di video saya sebelumnya, maka jika kita memiliki nilai 3 mutlak, maka hasilnya adalah, nah tergantung ini x-nya mengacu pada mana? X-nya berada pada sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Karena ketika kita buat grafik 0, 1, 2, dan 3, maka dia berada di sebelah kanan. Sehingga bisa dikatakan ini x-nya sebagai nilai x mutlak sebagai x, maka langsung bisa 3. Tetapi kalau dia minus 5 misalnya, ya, maka x-nya adalah minus ya, berada pada sebelah kiri ya, sebelah kiri, sehingga nilainya adalah minus x ya, sehingga kita tuliskan di sini ya, oke, ini adalah minus x, minus kemudian diikuti dengan minus 5. Nah, minusnya ini sini ya, x-nya yang perlu diganti dimasukin ke sini. Nah, hal yang sama kalau kalian lakukan di sini ya, jadi minus x, x-nya adalah 2x min 7. Nah, kita ubah ya, untuk nilai x-nya, x plus 1 sama dengan minus ya, minus 2x dikali ya, minus kali 2x, minus kali minus 7 plus 7. Sehingga kita balik-balikan, 2x pindah ke sini menjadi 3x ya. Kemudian satunya dipindahin ke sini tuh, jadi 7 kurang 1, 6. Nah, x-nya sama dengan 2. Sehingga nilai akhirnya adalah, untuk nilai x yang memenuhi adalah, artinya adalah 2 dan 8. Gitu ya. Itu untuk yang pertama. Oke, silakan nanti kalian coba lihat kembali penjelasannya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di komentar, baik di YouTube, Google Classroom, maupun di WhatsApp group ya. Oke, untuk yang kedua, hal yang sama ya, kita tuliskan kembali ya, di mana ini bisa menjadi nilai positif dan bisa nilai negatif. Kita contohkan 6x min 7 ya sama dengan 3 plus 2x ya. Nah, ini untuk positifnya ya. Saya contohkan. Ini kita bolak-balikan sama saja ya. Kita coba bolak-balikan menjadi 3 plus 2x, ini sama ya, membolak-balikan ya. Kemudian sama dengan positifnya adalah 6x min 7. Maka 3 plus 2x dengan 6x min 7. Ya. Kemudian ini dibolak-balikan menjadi 2x pindah ke sini menjadi 4x ya. 4x, kemudian 7 pindah ke sini menjadi 10. Alhasil adalah x sama dengan, pindah ya, 4-nya pindah sini ya, 10 per 4 gitu ya. Untuk yang negatifnya kita pindah ke sini, set, negatif. Untuk yang negatif kita pindah ke bawahnya, kita garis set ya, oke. Itu kita tuliskan 3 plus 2x mutlak ya. Kemudian sama dengan kemungkinan adalah minus 6x min 7 gitu ya. Jadi 3 plus 2x ya minus 6x plus 7 gitu kan. Nah, ini dibalikkan jadi 6 pindah ke sini menjadi 8x dan 3-nya pindah ke sana menjadi 7 kurang 3 menjadi 4 ya. X-nya adalah 1/3
setengah atau 4/8 ya. Sehingga HP-nya di sini ya, kita dapat tuliskan HP-nya adalah pada rentang, kalau ini sama dengan berapa ya? Kalau setengah berarti ini 2, 5/2 ya. Jadi ini adalah 1/2,5/2 gitu ya. Itu untuk jawaban yang kedua. Kemudian untuk yang terakhir, untuk pada sisi latihan 1-1, kita coba lagi ya di sini. Kalian perhatikan bahwa ini adalah perbandingan dua nilai mutlak. Sehingga kita gunakan teorema kedua ya, teorema kedua di mana nilai mutlak X kurang dari ya nilai mutlak Y, maka itu sama dengan X kuadrat kurang dari Y kuadrat ya. Untuk teorema kedua, sehingga kita apply ke sini menjadi ya ini ya X plus 3 kurang dari X min 8 sama dengan ya ini menjadi X kuadrat X plus 3 kuadrat ya, kemudian kurang dari X min 8 kuadrat ya, betul ya. Perhatikan pastinya plus dan minusnya ya, jangan sampai itu terjadi kesalahan. Kemudian ini nilai ini ya kita pindahkan ke sebelah kiri ya, kita pindahkan ke sebelah kiri. Maka menjadi X plus 3 ya kuadrat min ya X min 8 kuadrat. Nah, ini jadi 0. Nah, ini bisa kita breakdown ya. Kalau kalian masih ingat bagaimana cara mengubahnya ya, tentu saja dengan cara mengkalikan dengan nilai positif dan negatif. Nah, contohnya begini. Paling mudah adalah X plus 3 ya, kemudian ditambah terlebih dahulu X min 8. Ya, terus dikali ya, ini dikali nilai X plus 3 sama ya, sini saja X plus 3 ya, dikurang X min 8. Nah, kurang dari 0. Maka kita bisa langsung ya, bisa langsung jumlahkan. Ini menghasilkan ya, ini maka menghasilkan X plus X berarti 2X ya, 2X kemudian 3 minus 8. Jadi minus 5 ya. Kemudian dikali. Ini dikali dengan X plus X. Ini jadi X dikurangi X ya. Menjadi 0 ya. 0 ya. Kemudian 3 dikurangi dengan kurang 8. Berarti plus ya. 3 plus 8 ya. Ini dikali dulu. Jangan lupa ini terlebih dahulu dikalikan. Seperti ini ya. Dikalikan. Jadi jangan langsung dikurangkan ya. 3 ditambah 8 jadi 11 dikurang dari 0. Maka bisa katakan dikalikan saja bisa, atau mau dibagi ini langsung dihapus bisa juga. Jadi yang bagian ini ya kita pindahkan sini supaya tidak mubazir ya. Maka menjadi 2X min 5. Ketika kurang dari 0, kalau dibagi 11 otomatis dia menjadi 0 kembali. Maka X-nya ya kita peroleh ya itu adalah 5 ya, sorry. Ini 5. Oke, saya hapus terlebih dulu biar lebih enak lihatnya. Oke, saya lihat hapus. Oke, hapus lagi. Ya. Nah. Oke. 2X kurang dari 5. Mana X-nya adalah kurang dari 5/2 gitu ya. Nah, maka himpunan yang memenuhi adalah 5/2 ya. 5/2. Begitu, jadi untuk yang jawaban pertama hingga ketiga untuk latihan 1-1 sudah bisa terjawab. Nah, untuk latihan berikutnya yang 1-2 ya.
kita diminta untuk menyatakan sistem koordinat kartesius ya. Jadi kalau di sini kita lihat adalah kita memperoleh titik A ya, titik A, kemudian B ya, B dan C. Nah, ini merupakan titik-titik yang sifatnya adalah dari sistem koordinat polar atau kutub ya. Jadi ini adalah semuanya adalah dari koordinat polar atau yang biasa kita kenal dengan kutub ya. Nah, apa yang paling kita ketahui ya, koordinat polar dan kutub itu ya, ketika titiknya ya misalnya contoh A tadi 4,2 pi per 3, maka 4-nya merupakan nilai R-nya ya. Nah, kemudian 2 pi per 3 itu merupakan sudutnya. Gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan yang paling mendasar adalah kapan kita menyatakan pi ya sebagai 22 per 7. Kalau di sini kita lihat 22 per 7 dan kapan dinyatakan ketika menjadi 180 derajat. Nah, yang jelas adalah kalau kalian masih ingat untuk mengukur diameter lingkaran biasanya kita menggunakan nilai 22 per 7. Kemudian kalau menggunakan dalam derajat maka kita menggunakan 180 derajat. Jadi jangan sampai keliru ya. Masih ada beberapa yang keliru dalam menetapkan nilai pi. Jadi jangan 22 per 7 atau 3,14 ya. Tetapi kalau dalam hal ini kita menggunakan 180 derajat. Nah, ini untuk kuadran ya. Perlu kita ketahui sekali lagi bahwa kuadran 1 itu ada di sebelah kanan atas, diikuti dengan kuadran 2 di sebelah kirinya, kuadran 3 di bawah kuadran 2, dan kuadran 4 di bawah kuadran 1 atau di sebelah kuadran 3 ya. Nah, tanda-tanda dari nilai sinus kosinus. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa tanda-tanda dari nilai sinus, kosinus, dan tangen ya, itu berdasarkan kuadran dapat dilihat pada penjelasan berikut ya, di mana kuadran 1 itu semuanya positif, baik sinus, tangen, maupun kosinus. Pada kuadran 2, jadi kalau kalian di sini ya, di kuadran 1 ini sifatnya sinus, kosinus, maupun tangen itu semuanya nilainya positif ya. Kalau kuadran 2 itu hanya sinus saja yang positif, sehingga cos ya, tangen itu keduanya negatif. Kemudian kuadran 3 ya, kita lihat di sini. Kuadran 3 tangennya positif. Jadi di sini hanya tangen saja ya. Hanya tangen saja yang positif. Sisanya sin dan cos itu keduanya negatif. Kemudian cos positif itu pada kuadran 4 sehingga di sini cosnya saja yang positif, sin dan tan itu sifatnya negatif, gitu ya. Ini perlu diketahui terlebih dahulu tanda-tanda dari nilai-nilai yang ada di sinus, kosinus maupun tangen berdasarkan kuadran ya. Nah, jika dikenai 180 derajat ya, 180 derajat atau 360 derajat. Nih kalau kalian perlu lihat ya, jika dia berada pada 180 derajat di sebelah sini ya, atau dia sampai ke 360 derajat sebelah sini ya. Ingat ya, 180 berarti ke sini ya. Nanti dari 0 ke sini itu sampai 180 derajat, kembali lagi ya. Jadi ini 180 derajat. Kemudian kembali ke sini jadi 360 derajat ya. Nah, maka trigonometrinya itu adalah tetap ya, yang perlu nih. Tetap. Tapi jika dia dikenai 90 derajat ya, 90 derajat atau 270 nih. 90 di sini ya, atau dia 270. Maka trigonometrinya berubah ya. Nah, apa yang dimaksud? Kita jelaskan. Contoh, misalnya kalau kita punya cosnya 150 ya, 10 derajat ya. Nah, cos 150 derajat itu ya ketika kita kenakan, jadi cos 150 itu bisa berasal dari 150 ya.
90 itu bisa berdasarkan kalau dikenakan dengan 180 atau bisa dikenakan dari sudut awalnya 90. Kalau ada 180 otomatis dia dikurangi dari 30 ya. Dengan 30 sehingga dia menjadi 150. Jika dia 90 maka dia ditambah untuk menjadi 150 menjadi 60. Nah, ini cos 180 ketika dikurangi 30 ya, maka kita peroleh ya. Terlebih dahulu kita lihat dulu bahwa ya kosinus ini ya 150 ini ya di sini sudah saya jelaskan 150 ini berada pada kuadran 2 ya. Dimana kalau kuadran 2 tadi ya sebelah sini ya Q2. Di sini apa yang positif? Di sini hanya sin saja yang positif. Sehingga yang lain, kosinus maupun yang lain itu negatif. Sehingga kita tuliskan dulu terlebih dahulu minus ya, minus dulu. Kemudian karena sifatnya 180 itu jika dikenai 180 maka dia tetap kosinus ya. Jadi karena ini berada pada Q2 sehingga nilainya negatif. Kemudian cos itu tetap tidak ada perubahan pada trigonometri. Dan 30-nya itu dituliskan di belakangnya ya. Bukan minus 30 tapi 30-nya. Gitu ya. Nah, kalau 150, dari sisi 90, maka jika cos 150 merupakan penambahan dari 90 derajat plus 60, maka ketika dia dikenakan 90, maka dia berubah ya. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah 150 merupakan ya Q2 tadi ya. Ini tetap kita tuliskan negatif terlebih dahulu karena dia berada pada Q2 ya. Jadi 150-nya yang berada di Q2 bukan 90-nya. Q2 sehingga dia nilainya negatif. Kemudian cos-nya ya itu berubah menjadi ya, sin ya. Perlu diubah karena ada efek dari 90. Kemudian 60-nya kita masukkan kembali ke belakangnya sehingga minus cos 30 ya dan minus sin 60. Masih ingat minus cos 30 dan min sin 60 ya? Di mana cos 30 itu bernilai adalah sama dengan min sinus 60 ya. Kalau cos 30 itu adalah setengah akar 3, kemudian sin 60 adalah setengah akar 3 sehingga keduanya cos 90 ya itu sama dengan minus setengah akar 3 gitu ya. Ini perlu diperdalam kembali. Jadi silakan diulang-ulang kembali untuk mengetahui proses perubahannya ya. Nah, hal juga yang perlu kalian pahami ketika mendapatkan sudut negatif pada sinus, kosinus maupun tangen. Nah, sinus ya, kosinus dan tangen itu berubah ketika berada pada sinus dan tangen saja. Jadi kalau kosinus dia tidak berubah. Sinus pada sudut negatif ya itu tetap menjadi minus sinus ya. Tapi kalau cos minus sudutnya maka tidak ada perubahan ya. Tangen ada perubahan menjadi minus ya. Jadi yang tidak berubah adalah cuma cos tetap saja. Contoh misalnya sinus minus 35 maka dia menjadi minus sinus 35 ya, di depannya ada minus. Kemudian cos dia berubah ya menjadi positif. Kemudian tangen malah berubah menjadi minus tangen ya. Ini perlu kalian dalami kembali ya untuk sudut negatif. Nah, hubungan koordinat kutub dengan koordinat kartesius ya, kutub atau polar, di mana jika kita mendapati nilai ya untuk mengubah dari nilai kutub ke kartesius, kita bisa mencari x-nya dengan menggunakan r-nya ya dan sudutnya ya dengan menggunakan cos dan sin. Jika cos itu pada x, sin itu pada y. Bagaimana dengan mencari r-nya? R-nya dengan cara Pitagoras ya. Akar x kuadrat plus y kuadrat. Masih ingat ya? Pitagoras. Nah, di mana x kemudian y sama dengan r ya. Nah, sehingga menghasilkan sudut tertentu. Nah, sudutnya di sini ya. Nah, theta. Gitu ya. Sehingga ketika kita mencari ya sinus ya
kalau berubah dari kartesius kemudian menjadi ke kutub atau kebalikan dari ini ya, kalau sini jadi dari kutub ya, dari kutub kemudian menjadi kartesius, kemudian kali ini kartesius menjadi kutub ya. Nah, atau bolak-baliknya sama saja ya. Ketika kita mendapati nilainya y, x dan r, maka kita bisa mencari nih sudut-sudutnya begitu ya. Untuk mencari sudut-sudutnya. Nah, atau bisa saja seperti ini ya, sin min 1 atau 1/sin ya. Ini sama dengan 1/sin ya, 1/sin. Ini 1/cos. Ya, ini 1/tangen ya. Nah, di mana ini disesuaikan sin theta adalah y per r, kemudian cos theta adalah x per r, tan theta adalah y per x ya. Nah, untuk jawabannya pada titik A ya, di sini nyatakan ke dalam sistem koordinat kartesius, di mana A-nya adalah 4,2 pi per 3. Ingat ya, titik A ini memiliki, kalau dalam koordinat kutub, maka dia 4 sebagai R, kemudian 2 pi per 3 sebagai theta atau sudutnya. Maka untuk mengubah menjadi ke dalam sistem koordinat kartesius, kita membutuhkan X dan Y. Nah, X-nya itu berupa R dikali dengan cos dari theta ya. Maka ya, kita mendapati hasil adalah R-nya adalah 4, kemudian dikalikan dengan cos ya, cos dari theta. Cos theta berapa? 2 pi per 3 ya. Jangan lupa ini merupakan nilainya adalah 180 ya, bukan 22/7. Jadi 4 dikali cos ya. Di sini menjadi 2 dikali 180 ya. 2 kali 180 per 3. Ketika dicoret ya, ini menjadi berapa? 60 ya. Menjadi 60 ya. Maka ya 4 dikali cos ya, cos 120. Nah, cos 120. Nah, menggunakan tadi ya perhitungan tadi, maka cos 120 tadi bisa kita ubah menjadi ya, ini kita pindahkan ke atas saja. Ya, kita hapus dulu. Nah, nilai pi ini kita pindahkan ke sini ya, agak meliuk-liuk dia ya. Nah, 4 ya, cos 120 itu sama dengan ya 4 cos ya, kemudian 180 dikurangi dengan berapa? Cos 120 menjadi 60 ya, 180 kurang 60 ya, menjadi 120. Sehingga kita lihat dulu bahwa cos 120 ada di sebelah di kuadran 2 ya. Cos 120 ada di kuadran 2. Kuadran 2 adalah sin ya, sin yang positif. Jadi sehingga cosnya menjadi negatif 4, kemudian minus dulu ya. Kemudian diikuti dengan, karena itu tidak ada perubahan ya, karena cos di sebelah sana di kuadran 2 tidak ada perubahan, menjadi cos 60 ya, 4 cos 60. Sehingga hasilnya adalah 4 cos 60 adalah setengah ya. Jadi 4 kali minus 1/2. Sehingga hasilnya adalah minus 2 ya, minus 2. Nah, ini untuk X-nya ya. X-nya sama dengan ya. Ini kita. Nah, ini X sama dengan gini ya. Nah, sehingga X pertama adalah X min 2. Kemudian bagi barengan dengan Y-nya, kita tuliskan di sini saja ya. Y-nya ya, itu sama ya. R dikali dengan sin ya. R dikali dengan sin theta. Sehingga R-nya adalah 4, kemudian sin-nya
sama ya. Ini adalah 2pi per 3. Kalau tadi kita sudah dapatkan sin 120 sama ya, 4 kali sin, kemudian 180 dikurangi dengan 60 ya, sin 90. Nah, karena ini 120 ada di sana, maka 4 ya, kemudian minus ya, minus sin ya, sin ya, cos kemudian pindah menjadi sin. Oh, sorry ya, ternyata sin-nya itu tetap positif ya, tetap positif. Kemudian karena ada di kuadran 2, kemudian menjadi sin-nya tetap ya, pada kuadran 2 ya. Pada kuadran 2 dia tetap menjadi sin ya. Sin 60 ya. Nah, sin 60. Sehingga hasilnya adalah 4 kali sin 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3 atau menjadi setengah ya. Sorry, 2 akar 3 ya. 2 akar 3. Saya hapus dulu. 2 akar 3 ya. 2 akar 3 ya. Nah, sehingga hasilnya adalah HP-nya ya. Sorry, bukan HP ya. Kita coret ya. Oke, sehingga ya kita ganti dimana menjadi A yang tadinya 4,2 pi per 3 menjadi kartesiusnya menjadi A dengan titik minus 2 ya, minus 2,2 akar 3 ya, gitu. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian untuk yang jawaban kedua ya jawaban B ya, dimana kita dapatkan kan B ya dengan R-nya adalah minus 5 dan sudutnya adalah pi per 4 ya. Maka kita peroleh X-nya sama dengan R dikali cos theta. Nah, kemudian R-nya adalah kita masukkan menjadi minus 5 dikalikan dengan cos pi per 4. Berapa cos pi per 4? Minus 5 kali cos 180 per 4. Nah, minus 5 kemudian dikali cos 180 per 4 itu merupakan cos 40 ya, 45 ya. 45. Berapa hasilnya? Minus 5 setengah akar 2 ya. Menjadi minus 5 ya. Kemudian per 2 akar 2 begitu. Kemudian begitu juga dengan Y-nya ya. R sorry bukan cos, sin ya, sin theta. Kemudian minus 5 sin, kita langsung saja jadi 45 ya, karena sama sepertinya pi per 4 jadi 45, kemudian menjadi minus 5 kali dengan sin 45 ya. 45 sama setengah akar 2. Sehingga minus 5 per 2 akar 2 ya. Sehingga untuk B ya, minus 5 dengan koordinat polar kutub ya menjadi B dengan minus 5 per 2 akar 2, ya, minus 5 per 2 akar 2. Ya. Silakan kalian coba lagi ya, simak video sebelumnya, slide sebelumnya, sehingga bisa lebih mendalami atau mengerti. Kemudian untuk C, maka kita dapatkan X-nya sama dengan, ya ini R-nya adalah minus 3 dan θ-nya adalah minus 5 pi per 6. R dikali cos θ ya. Maka R-nya minus 3 dikalikan dengan, ya ini dikalikan dengan cos minus 5 pi per 6 ya. Jadi dapatkan minus 3 kali
cos minus 5 kali 180 per 6. Maka didapatkan ini adalah 3 ya, 30. Nah, ini 30. Minus 3 kali dengan cos minus 150. Ingat ya tadi, untuk perkalian cos 150 sama dengan, untuk sudut negatif ya. Ini untuk sudut negatif. Maka cosnya menjadi tetap ya, cos 150. Lihat lagi ke sudut-sudut negatif ya, yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan. Maka ini ke atas, set, ya. Oke, jelaskan bahwa X sama dengan minus 3 kali cos 150 ya, 150. Nah, minus 3 kali cos 150 tadi kita sudah dapatkan ya, 180 minus dengan 30 ya, minus 3 karena 150 ada di kuadran 2 ya, karena ada di kuadran 2 maka terlebih dahulu kita berikan nilai negatif karena di kuadran kedua ya hanya ada sin ya untuk positif, maka ini tetap cos karena menggunakan 180 tetap cos 30 ya, sehingga minus 3 dikali minus cos 30 berapa? Cos 30 adalah setengah akar 3 ya, kembalikan dari sin, minus setengah dari akar 3 menjadi minus 3, bukan minus, plus 3 per 2 akar 3 itu ya untuk X-nya. Kemudian untuk Y-nya ya, untuk Y-nya itu menjadi R sin theta. Kemudian ini adalah minus 3 dikali dengan sin, tadi tetanya sudah langsung 150 ya. Minus 150. Minus 150. Untuk sin, maka dia tetap ya. Tetap menjadi minus 3 kali min sin 150. Nah, min 3 kemudian dikali dengan min sin 150 adalah sin 180 kurangi dengan 30. Nah, sin maka ya dia tidak mengalami perubahan ya, tidak menjadi negatif, maka dia tetap pada minus kemudian sin ya dengan 30 ya. Nah, sehingga hasilnya adalah minus 3 dikali dengan sin 30 adalah 1/2 akar 1 ya, minus setengah. Hasilnya Y-nya adalah minus atau plus 3 per 2. Sehingga hasilnya menjadi C dengan 3 per 2 akar 3 dan 3 per 2. Gitu ya. Silakan nanti dicocokkan dengan jawaban kalian masing-masing sehingga bisa saling merevisi ya, mengoreksi. Jika ada kesalahan silakan kalian tuliskan di bagian komentar. Nah, untuk latihan yang berikutnya pada sistem koordinat polar kita mendapatkan hasil bahwa A, B, dan C itu ya berada pada ya memiliki nilai X dan Y, sehingga kita membutuhkan R dan theta ya. Nah, ya ini untuk jawaban pertama adalah kita butuhkan R-nya terlebih dahulu, di mana R-nya ya, di mana R-nya itu merupakan Pitagoras ya, akar dari X kuadrat 4 kuadrat plus 3 kuadrat ya, sehingga didapatkan hasil 16 tambah 9, maka menjadi akar 25. Hasilnya adalah R sama dengan 5. Kemudian untuk polarnya, karena kita membutuhkan theta, maka kita bisa menggunakan tan theta ya. Nah, tan theta adalah Y per X.
Maka kita membutuhkan Y per X, di mana Y-nya adalah 3, X-nya adalah 4. Maka, berapa ini sudutnya? Ya, sudutnya itu tentu adalah, kalau 3, 4, dan 5 itu ada namanya sudut yang umum biasa kita ketahui adalah 37 derajat. Nah, coba kalian lihat ya, bahwa untuk sistem seperti ini, ya, di mana set ini adalah sudut spesial 37, dan biasanya di sini adalah 53, tergantung dari sudutnya. Nah, jika X-nya adalah 3, X-nya adalah 4, kemudian Y-nya adalah 3, maka di sini otomatis R-nya adalah 5. Nah, untuk sudutnya ini adalah 37 derajat ya. Hanya berlaku pada komposisi 3, 4, dan 5 ya. Nah, atau kalau ini kebalikan, di mana Y-nya adalah 4 dan X-nya adalah 3, maka sudutnya adalah 53 derajat ya. Sehingga kita mendapatkan A ya. A dengan nilai X, Y-nya adalah 4 per 3 ya, 4,3. Ketika diubah menjadi sistem koordinat polar menjadi A dengan R-nya adalah 5 dan sudutnya adalah 37 derajat gitu ya. Nah, kemudian minus 5 per 2, ya, R-nya adalah minus 5 kuadrat, ya, plus 2 kuadrat, ya, menjadi 25 plus 4, itu adalah akar 29, ya. Kemudian kita membutuhkan theta, ya, di mana tangan theta, ya, tangan tetanya, ya, untuk 2 per 5. Tangan theta sama dengan Y per X 2 per minus 5. Ya. Maka tetanya kalian bisa nanti gunakan perhitungan ya, menggunakan kalkulator atau apa. Ini menjadi minus 22 derajat ya. Sehingga untuk titik B itu menjadi ya, B dengan R-nya adalah akar 29. Silahkan kalian ubah dengan nominal atau tetap menggunakan akar 29 dengan minus 22 derajat. Ya, kemudian yang terakhir adalah C, minus 3 dan minus 1, di mana R-nya adalah minus 3 kuadrat plus minus 1 kuadrat ya. Hasilnya adalah 9 dan 1. R-nya adalah akar 10, kemudian tetanya, tangen teta, ya, itu adalah Y per X min 1 per min 3 atau 1 per 3. Theta yang dihasilkan adalah ya, 18 derajat ya. Theta yang dihasilkan adalah 18 derajat. Silahkan kalian hitung ini menggunakan kalkulator, silahkan ya. Sehingga C menjadi ya, C dengan akar 10 atau dengan nominalnya angka 2 di belakang koma saja cukup. Kemudian dengan sudutnya adalah 18 derajat. Gitu ya. Oke. Itu saja dari saya untuk penjelasan dari latihan matematika dasar. Silakan di cross check satu sama lain. Silakan evaluasi diri. Nanti diisi di Google Classroom ya, sehingga kita dapat mengetahui jawaban yang salah dan jawaban yang benar. Itu tolong untuk evaluasi diri diisi secara jujur, gitu ya. Begitu. Kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di Google Classroom, YouTube maupun di WhatsApp group ya, sehingga kita bisa berdiskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.